Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Indralaya, Pendidikan Biologi Angkatan 2021. Kami akan menyajikan video mengenai katabolisme asam amino. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini dari kelompok 3 kelas Indralaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fatima dari kelompok 3 Indralaya dengan NIM 06091282126052. Saya Diana Agusti, NIM 06091182126016. Saya Trisha Diana, NIM 069111826002. tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi katabolisme asam amino. Dasar teori. Katabolisme adalah reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Salah satu molekul kompleks yang dapat diurai dalam reaksi katabolisme ini adalah asam amino. Manusia merupakan makhluk ureotelik, artinya dapat mengubah nitrogen asam amino menjadi urea yang tidak toksik dan mudah larut dalam air. Proses ini dapat ditemukan pada katabolisme asam amino. Katabolisme asam amino sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada transminasi, 2. Deaminasi oksidatif, 3. Dalam katabolisme asam amino, gugus amino akan memasuki siklus urea, sedangkan rangka karbon akan memasuki siklus Krebs. Tubuh manusia hanya dapat mensintetis setengah dari total asam amino. Salah satu cara untuk memperoleh asam amino yang tidak dapat disintetis tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung asam amino. Adapun sampel-sampel yang kami gunakan yaitu yang pertama keju, kedua telur, ketiga susu, dan keempat tahu. Prosedur proyek. Yang pertama, pelajari dan pahami materi mengenai katabolisme asam amino. Kedua, tentukanlah bahan makanan yang mengandung asam amino. Ketiga, rekamlah makanan tersebut dan rekamlah penjelasannya. Keempat, edit hasil rekaman tersebut menjadi sebuah video yang menarik. Sumber protein dalam bahan makanan yaitu yang pertama, makanan yang mengandung sumber protein yang kaya akan asam amino adalah tahu. Dalam 100 gram tahu mengandung sebanyak 8 gram protein. Dalam tahu terkandung jenis asam amino esensial yaitu isoleusin, lisin, fenilalanin, dan valin. Susu sapi. Dalam 100 gram susu sapi terkandung 3,4 gram protein. Susu sapi terkandung 17 jenis asam amino yang terdiri dari asam aspartat, serin, glutamat, glisin, alanin, sistein, valin, metionin, isoleusin, leusin, tirosin, fenilalanin, lisin, histidin, arginin, dan prolin. Keju. Dalam 100 gram keju mengandung 25 gram protein. Jenis asam amino yang terdapat dalam keju yaitu valin, isoleusin, triptofan, metionin, dan tirosin. Telur ayam. Di dalam 100 gram telur ayam mengandung 13 gram protein. Jenis asam amino yang terdapat dalam telur ayam diantaranya yaitu asam aspartat, treonin, serin, asam glutamat, dan glisin. Uji kandungan protein pada bahan makanan antara lain, yang pertama uji biuret. Uji ini menggunakan reagen biuret yang mengandung NaOH dan CuSO4. Adanya protein pada sampel ditunjukkan dengan perubahan sampel menjadi warna ungu. Yang kedua, uji nihidrin. Uji ini dilakukan dengan melakukan penambahan beberapa tetes larutan nitrin pada sampel yang kemudian akan dipanaskan. Adanya protein pada sampel ditunjukkan dengan perubahan warna biru keunguan. Yang ketiga, uji santoprotein. Pada uji ini digunakan larutan asam nitrat pekat yang berfungsi untuk memecah protein menjadi gugus benzena. Pada sampel yang mengandung protein, pada saat bereaksi akan menimbulkan cincin yang berwarna kuning atau jingga. Yang keempat, uji Milon. Pada uji ini, bereaksi
Yang biasa digunakan adalah larutan merkuro dan merkuri nitrat dalam asam nitrat. Apabila reaksi ini ditambahkan pada larutan sampel yang mengandung protein, akan menghasilkan endapan putih yang dapat berubah menjadi merah oleh pemanasan. Mekanisme katabolisme asam amino. Transaminase. Langkah pertama katabolisme sebagian besar L-asam amino setelah mencapai hati adalah pelepasan gugus amino dari gugus L-asam amino yang dikatalisis oleh enzim transaminase atau aminotransferase. Gugus amino akan dipindahkan secara enzimatik ke atom karbon alfa pada alfa ketoglutarat sehingga dihasilkan asam alfa keto. Reaksi ini juga menyebabkan aminasi ketoglutarat menjadi L-glutamat. Deaminasi oksidatif merupakan tahapan yang kedua. Dari tahapan transaminasi dihasilkan L-glutamat. Sebagaimana yang diketahui, transaminasi berlangsung di sitoplasma. Selanjutnya, L-glutamat akan dibawa ke mitokondria dan terjadilah tahap deaminasi oksidatif. L-glutamat mengalami deaminasi oksidatif oleh aktivitas L-glutamat dehidrogenase yang memerlukan NAD+ sebagai molekul penerima ekuivalen. Reduksi dari tahapan ini akan dihasilkan asam alfa keto dan amonium. Tahap selanjutnya adalah siklus urea. Adapun tahapannya adalah yang pertama, kondensasi diaktifasi NH4+ dan HCO3- membentuk karbomoil fosfat. Selanjutnya, transfer gugus karbomoil dari karbomoil fosfat membentuk sitrulin. Reaksi ini terjadi di mitokondria dan dikatalisis oleh ornitintas karbomoil. AMP kemudian tergeser oleh aspartat. Perkabungan gugus amino dari asam aspartat ke sitrulin membentuk arginosuksinat. Pemecahan arginosuksinat menjadi arginin dan rangka karbon aspartat menjadi fumarat. Pembebasan urea dari arginin dan membentuk ornitin. Rangka karbon yang terbagi menjadi glukogenik dan ketogenik akan masuk ke dalam siklus Krebs. Pada glukogenik, asam amino seperti fenilalanin dan tirosin akan menjadi fumarat lalu masuk ke siklus Krebs. Sedangkan pada ketogenik, asam amino seperti isoleusin, leusin, treonin dan triptofan akan menjadi asetil CoA lalu masuk ke siklus Krebs. Energi yang dihasilkan pada asam amino kelompok 1 akan diubah menjadi asetoasetil CoA, lalu diubah menjadi asetil CoA. Lalu asetil CoA akan masuk ke dalam siklus Krebs dan menghasilkan 12 ATP. Asam amino kelompok 2 akan diubah menjadi asetil CoA, lalu masuk ke dalam siklus Krebs dan menghasilkan 12 ATP. Asam amino kelompok 3 akan diubah menjadi pirufat dan kemudian pirufat akan diubah menjadi asetil CoA dan lalu masuk ke dalam siklus Krebs menghasilkan 15 ATP. Asam amino kelompok 4 akan diubah menjadi oksaloasetat lalu masuk ke dalam siklus asam sitrat tidak menghasilkan ATP. Asam amino kelompok 5 akan diubah menjadi fumarat dan menghasilkan 3 ATP. Asam amino kelompok 6 akan diubah menjadi suksinil CoA, lalu suksinil CoA akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan menghasilkan 6 ATP. Asam amino kelompok 7 akan diubah menjadi glutamat, kemudian glutamat akan diubah lagi menjadi alfa ketoglutarat, kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat dan menghasilkan 9 ATP. Dengan demikian, total ATP yang terbentuk dari 20 asam amino adalah 57 ATP. Berikut adalah gambar-gambar struktur dari 20 senyawa asam amino yang membentuk protein. Kesimpulan, katabolisme adalah reaksi pemecahan asam amino menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Katabolisme asam amino terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama ada transaminasi, yang kedua ada deaminasi oksidatif, yang ketiga ada dalam katabolisme asam amino
Gugus amino akan diolah di siklus urea, sedangkan kerangka karbon akan diolah di siklus Krebs. Salah satu cara untuk memperoleh asam amino yang tidak dapat disintesis tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung asam amino. Banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung asam amino, diantaranya yaitu tahu, susu, dan telur. Sekian video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.